Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Siti Rahma dengan NIM 201520103 dari kelas BKI 5C. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah mikro konseling yang diampu oleh Bapak dosen Pak Dr. Yogi Darmansya Putra, MPD. Sebelum itu, saya akan menyampaikan secara singkat visi misi dari program studi BKI di UIN SMH Banten. Adapun visinya itu menjadi program studi yang unggul dan terkemuka dalam pengembangan ilmu dan keterampilan konseling Islam di tingkat regional pada tahun 2034. Nah, untuk menciptakan konselor profesional, saya membuat video ini untuk melatih bagaimana cara agar saya bisa menjadi calon konselor yang profesional. Selamat menonton. Assalamualaikum. Kakak boleh masuk? Boleh. Sekarang jamnya Bu Endah bukan? Iya. Tadi kakak meminta izin waktunya sebentar ke Bu Endah. Ada sesuatu hal yang ingin kakak lakukan ke kalian. Boleh? Boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah sehat semua ya. Pasti kalian bertanya-tanya gitu, siapa sih datang-datang gitu kan, tiba-tiba muncul siapa sih kakak itu gitu kan. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Neneng Siti Rahma, mahasiswi dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kalian boleh panggil saya kakak Neng, kakak Neneng, ataupun terserah kalian. Halo kakak Neneng. Halo. Sebelumnya kakak minta izin waktunya sebentar buat teman-teman di sini untuk meluangkan waktunya buat kakak. Di sini itu kakak ada yang tahu nggak? Kakak mau ngapain? Enggak. Jadi di sini itu kakak mau mengumpulkan data dari teman-teman semua yang ada di sini, jadi satu kelas. Caranya itu kakak menggunakan asesmen sosiometri. Ada yang tahu nggak sosiometri apa? Enggak. Jadi sosiometri ini kakak gunakan untuk memperoleh data bagaimana sih jaringan atau interaksi sosial kalian di dalam kelas ini, di dalam kelompok ini. Nah, nanti jadi kakak bisa mengukur atau tahu gimana interaksi sosial antara teman yang ini atau teman yang ini. Misalnya teman siapa namanya? Aul. Ya, sampingnya siapa namanya? Nurul. Oh ya, jadi nanti bisa ketahuan gitu. Jadi Aul ke Nurul itu kayak gimana interaksi sosialnya, mau itu dalam bermain, dalam belajar, ataupun sebaliknya dari Nurul ke Aul. Nah, dari sini ada yang mau bertanya? Cukup. Sudah mengerti? Sudah. Ya, jadi sistemnya itu nanti kakak udah ada kertas yang udah disobek. Nanti satu orang dapat satu kertas. Nah, sebelum itu kakak bagikan terlebih dahulu. Ada yang belum kebagian? Sudah semua ya? Nah, karena sudah dapat semua kertasnya, tolong keluarkan alat tulisnya, mau itu bolpen atau pensil, jangan di X. Oke siap. Sudah ya? Sudah. Nah, sebelum kita mulai, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu.
kita mulai. Di tahap pertama, di atas kalian menuliskan identitas kalian masing-masing. Di antaranya ada namanya nama lengkap, jangan nama samaran apalagi nama palsu. Lalu selanjutnya tulis kelas kalian. Ini kelas C ya? Iya. Nah, tulis kelas C. Silahkan tulis dulu. Udah? Itu yang belakang Bu. Udah. Udah ya? Udah. Ada yang kesusahan? Udah. Udah. Oke. Udah semua tulis identitas? Sudah. Di tahap selanjutnya kalian harus dengarkan baik-baik karena nanti kakak akan memberikan satu pertanyaan kepada kalian semua. Boleh ditulis ataupun tidak di kertas itu. Nah, nanti jawabannya kakak harap jawabannya ada dua ya. Ada dua pilihan, oke? Oke. Nah, pertanyaannya boleh ditulis ataupun tidak, terserah. Pertanyaannya itu, siapa sih teman yang senang diajak berdiskusi di kelas ini? Itu menurut pendapat teman-teman sekalian. Silakan. Jawabannya itu dua pilihan. Yang satu misal Aul milih si A, atau pilihan pertamanya si A, pilihan keduanya si B, gitu. Dua ya, jangan satu. Kalau sama dua-duanya si A, dua-duanya si A. Harus dua. Dua orang berarti ya. Iya, harus dua orang. Oke, siap ya. Silakan isi terlebih dahulu. Oke, teman-teman, udah pengisiannya? Udah semua? Sudah. Kumpulkan estafet ke depan. Iya kan? Ya. Terima kasih. Sama. Oi. Ini ada yang belum mengumpulkan? Sudah. Ya. Jadi sebelumnya kakak himbau bahwa jawaban teman-teman semua di sini atas pertanyaan yang tadi kakak tanyakan itu tidak akan kakak sebarluaskan ke orang luar ataupun siapapun itu. Hanya kakak dan kalian-kalian saja yang tahu. Jadi kalian tidak usah khawatir. Data kalian itu akan bocor kemana-mana. Oke? Ya. Nah, karena sudah pengambilan datanya sudah dilaksanakan, nah data ini akan kakak olah terlebih dahulu. Nanti hasilnya akan kakak sampaikan di minggu depan. Jadi nanti minggu depan kakak meminta waktunya sedikit lagi untuk penyampaian hasil ini. Nah, maka dari itu terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari ucapan dan tindakan yang kakak lakukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi dengan kakak. Ada yang ingat kakak siapa? Kak Nenek. Oh, good. Nah, ada yang ingat ya, bagus ingatannya. Jadi mungkin langsung saja ya, karena pemberian waktu untuk kakak juga sedikit di kelas ini. Langsung saja, karena kan waktu minggu kemarin kakak itu mengumpulkan data dari teman-teman semuanya ya. Ya, nah minggu kemarin juga kakak menyampaikan akan memberitahukan hasil dari pengumpulan data itu kepada teman-teman semua di minggu sekarang. Nah, jadi setelah kakak olah semua hasil dari jawaban teman-teman semua, kakak itu mendapatkan hasil seperti ini. Langsung saja ya. Nah, yang pertama itu ada dua orang yang populer yang dipilih oleh teman-teman semua mengenai siapa teman yang senang diajak berdiskusi. Nah, di kelas ini ada dua orang yang populer dipilih oleh teman-teman semuanya. Selanjutnya ada
jadi misal si A memilih si B sebagai teman yang senang diajak diskusi. Nah, sedangkan si B juga memilih si A sebagai teman yang senang diajak berdiskusi di pilihan pertama. Nah, selanjutnya itu ada 4 orang yang tidak memilih siapapun. Dia karena kemarin kan kakak menyampaikan memberikan 2 pilihan, 2 orang jawabannya, dan 4 orang ini mereka itu tidak memilih siapapun. Nah, selanjutnya ada 9 orang yang tidak dipilih oleh teman-teman satu kelas ini. Nah, dari situ kakak merencanakan untuk mengadakan bimbingan kelompok kepada teman-teman semuanya. Nah, jadi dari bimbingan kelompok ini tuh nanti kalian bisa mengembangkan atau mengoptimalkan potensi diri kalian dalam interaksi sosial di dalam kelas, dalam bermain, dalam diskusi, dalam belajar juga. Jadi kalian di kelas ini nggak cuma jadi batu gitu, kalian juga ikut aktif berinteraksi dengan teman yang lainnya. Nah, maka dari itu kakak akan mengadakan bimbingan kelompok kepada semuanya di kelas C ya. Nah, kakak himbau lagi untuk hasil dari yang kakak sampaikan tadi itu hanya kakak saja yang tahu, karena kakak yang mengolah, kakak yang mengkode, yang ngasih kode, dan kakak juga yang menilai siapa saja teman-teman di sini yang termasuk dalam kategori yang senang diajak diskusi ataupun tidak. Nah, daripada itu kalian jangan khawatir hasil ini akan bocor kemana-mana, akan diketahui oleh kelas A atau kelas B. Jangan khawatir, karena ini hanya kakak saja yang tahu pengkodeannya. Untuk pelaksanaannya dalam bimbingan kelompok nanti kakak akan informasikan kembali waktu dan tempatnya. Nah, jadi teman-teman semua di sini juga jangan khawatir, dalam kegiatan bimbingan kelompok ini dirahasiakan, tidak ada yang tahu kecuali orang-orang yang terlibat di dalamnya. Nah, maka dari itu mungkin cukup sekian dari penyampaian hasil dari pengumpulan data kalian minggu kemarin, karena waktunya mungkin sudah habis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih. Iya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana penurunan dari hasil need assessment sosiometri yang saya gunakan ke dalam sebuah program BK. Nah, program BK kali ini merupakan program bulanan. Nah, diantaranya yang pertama komponen pertama itu merupakan layanan dasar, di mana kegiatan yang akan dilaksanakan itu merupakan bimbingan kelompok dengan topik bagaimana cara mengembangkan suatu interaksi sosial yang nyaman di dalam suatu kelas. Nah, adapun bidangnya yaitu bidang pribadi, sosial, dan belajar. Nah, sasarannya itu siswa dari kelas C tersebut. Nah, strateginya itu kelompok. Adapun waktunya saya mengambil 2 bulan dari Oktober hingga November, minggu pertama, masing-masing minggu pertama hingga minggu keempat. Nah, pelaksananya pengurus atau konselor. Nah, selanjutnya komponen yang akan dilakukan merupakan pelayanan perencanaan individual. Kegiatannya itu konsultasi, topiknya mengembangkan keterampilan individu dalam interaksi sosial di kelas. Nah, bidangnya juga sama, bidang pribadi, sosial, dan belajar. Lalu sasarannya itu siswa, strateginya individual, dan bulan waktunya juga Oktober-November. Pelaksananya pengurus atau konselor. Dan terakhir, komponen terakhir dalam program BK diantaranya dukungan sistem dengan melaksanakan kegiatan membuat evaluasi.
dengan topik penilaian ketercapaian menciptakan suasana belajar dan interaksi sosial yang nyaman di dalam kelas. Nah, bidangnya juga sama, merupakan pribadi, sosial, dan belajar, dan sasarannya siswa kelas C. Strateginya kelompok, dan waktunya juga Oktober November 2 bulan tadi, dan juga pelaksananya pengurus atau konselor. Nah, sekian pemaparan program BK dari penurunan nilai asesmen sosiometri. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana pengolahan data dari nilai asesmen sosiometri yang saya gunakan. Pertama-tama setelah mengumpulkan data dari satu kelas yang berjumlah 36 orang, saya melakukan pengkodean terlebih dahulu, di mana pengkodean ini dimulai dari angka 2 hingga 37. Nah, adapun untuk identitasnya saya rahasiakan karena itu hanya boleh diketahui oleh saya saja. Nah, setelah pengkodean tersebut, saya membuat sebuah tabulasi yang mana tabulasi ini berbentuk sebuah tabel dari pengkodean nomor 3 hingga 37. Di situ isinya seseorang yang berkode nomor 2 ini memiliki jawaban, yang mana jawabannya ini terdapat 2 pilihan, dan pengkodean ini bersifat mutlak, tidak berbeda-beda orangnya. Nah, dalam tabulasi ini saya susun hingga nomor 37. Nah, dari sini saya mendapatkan suatu data yang bisa memudahkan bagaimana ketika saya akan membuat sosiogram selanjutnya. Nah, adapun tabulasi dari data yang saya dapat itu seperti ini. Nah, selanjutnya setelah membuat tabulasi, saya membuat sosiogram yang berbentuk lingkaran. Di sini terlihat bagaimana setiap siswa di kelas ini memilih di antara temannya. Di antaranya terlihat ada yang populer, ada yang tidak populer, ada yang saling memilih, dan bahkan ada yang tidak memilih. Nah, mungkin cukup sekian dari pengolahan data sosiometri yang saya paparkan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seems I've been dreaming for too